Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang tanaman. Kalau berbicara tentang tanaman, tak ada pernah menyangka jika beberapa tahun yang lalu berbagai jenis tanaman bisa dinilai dengan harga yang begitu fantastis. Misalnya nih, pada tahun 2020 silam, jenis tanaman kulit rose tembus harga sekitar 200 miliar. Wow, ini luar biasa bukan? Meski demikian, apabila kalian pecinta tanaman dan seorang muslim, harus kalian tahu bahwa tidak semua tanaman bisa kalian koleksi. Sebab ada beberapa tanaman yang memberikan dampak buruk bagi pemiliknya. Nah, untuk mengetahui tanaman apa saja yang memberikan dampak buruk bagi kalian, simak video ini hingga selesai agar tidak gagal paham. Makanya dia nggak apa-apa, nggak akan gatel. Asalkan jangan kena kulit kita yang tipis. Menjaga serta memelihara kelestarian lingkungan sudah menjadi bagian penting yang tidak boleh dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Saking pentingnya di berbagai sumber ajaran Islam, apakah itu Al-Quran maupun hadis, ada begitu banyak dalil yang menganjurkan manusia untuk tidak mencemari, apalagi merusak alam. Dalam tujuan penciptaan dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal sementara untuk manusia, melainkan menjadi tempat di mana berbagai makhluk hidup lainnya beribadah kepada Allah. Hal tersebut sebagaimana tertulis di dalam ayat Al-Quran, "Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tidak ada satupun ciptaan Allah melainkan mereka bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 44. Di dalam buku yang berjudul Kilauan Mujizat Al-Quran, karangan Saifuddin Al-Indonesi, ayat barusan secara khusus menyinggung manusia yang sering lalai mengingat kepada Allah. Sedangkan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan tidak pernah berhenti bertasbih, padahal mereka tidak memiliki akal sama sekali. Dengan kondisi tersebut, wajar jika agama Islam tidak hanya memerintahkan manusia untuk saling menghargai antar sesamanya, namun juga dianjurkan untuk menjaga lingkungan, hewan maupun tanaman dengan cara menjaganya. Selain itu, di dalam sejarah kehidupan manusia, hewan serta tanaman telah memberi banyak hal bermanfaat bagi kita. Mereka bisa memanjakan mata manusia, memenuhi kebutuhan makanan, bahkan menjaga kualitas udara yang kita hirup. Karena itu, menjaga hewan terlebih lagi tanaman atau tumbuh-tumbuhan boleh dikata merupakan bagian daripada ibadah yang mesti selalu diamalkan. Sebab di dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Seorang muslim yang menanam tumbuhan serta bercocok tanam, kemudian buahnya dan tanamannya bermanfaat untuk kehidupan hewan maupun manusia, maka tiap-tiap buah atau tanaman yang bermanfaat itu bernilai sedekah untuknya." Hadis riwayat Bukhari. Yang menarik untuk kalian ketahui, sekalipun hadis Rasulullah tadi menyebutkan manfaat menanam tumbuhan atau bercocok tanam, ternyata ada beberapa jenis tanaman yang tidak dianjurkan untuk dirawat, apalagi sampai ditempatkan di depan rumah. Alasannya karena tanaman-tanaman tersebut bisa membawa pengaruh negatif dan hal-hal yang memudaratkan lainnya. Untuk jenis tanaman pertama, ada tanaman orang Indonesia namai dengan mahkota duri. Kalian mungkin tidak asing lagi dengan tanaman yang satu ini. Bunganya yang berwarna cerah ditambah daunnya yang hijau dan tebal membuat tanaman mahkota duri masuk ke dalam deretan tanaman hias yang sering ada di teras-teras rumah. Karena mahkota duri ini memiliki duri yang tajam di bagian batangnya, tanaman ini menjadi tanaman yang tidak dianjurkan untuk dimiliki. Karena dengan ukuran tanaman yang tidak lebih tinggi dari manusia, duri yang melekat pada tanaman tersebut bisa melukai orang-orang yang ada di sekitarnya. Selain itu, percaya atau tidak, tanaman berduri satu ini juga diyakini dapat meningkatkan saraf dan membuat penghuni rumah tidak harmonis. Karena itu, tanaman mahkota duri ini tidak dianjurkan ada di halaman rumah. Kemudian yang kedua, masih dari kalangan tanaman yang berduri, yaitu tanaman yang tidak dianjurkan untuk dikoleksi di halaman rumah adalah tanaman kaktus. Larangan menanam kaktus karena dikhawatirkan bisa mencelakai orang-orang di sekitar kita. Namun, selain faktor tersebut, tanaman kaktus juga diyakini dapat menyerap energi negatif di sekitarnya dan kemudian disalurkan kepada penghuni rumah yang memilikinya. Penting untuk kalian garis bawahi, tidak semua tanaman berduri dilarang untuk ditanam. Syaratnya selama bagian duri pada tanaman itu berada di atas kepala manusia, seperti yang terlihat pada pohon bidara. Maka itu boleh-boleh saja. Selain tanaman yang berduri, yang ketiga ini ada juga tanaman yang agak imut namun membuat oleng para penggunanya. Yaitu tanaman ganja. Tanaman ganja bisa dilarang karena seperti yang kita ketahui, tanaman ganja merupakan salah satu tanaman yang memiliki narkotika tinggi.
Dilansir dari laman Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dijelaskan bahwa seluruh bagian tanaman ganja mulai dari biji, buah, daun, serta olahan tanaman ganja dilarang untuk digunakan sekalipun itu untuk terapi kesehatan. Dalam beberapa tahun yang lalu, banyak masyarakat negara kita yang mengidap penyakit tertentu bisa pelan-pelan sembuh setelah menggunakan tanaman ganja sebagai salah satu obat alternatif. Namun sampai sekarang ini, para ahli medis negara kita masih mencari titik terang penggunaan ganja sebagai salah satu obat alternatif. Jangan sampai apabila ganja dilegalkan di Indonesia untuk medis, masyarakat Indonesia bisa sangat mudah mendapatkan tanaman itu. Apalagi sampai di tangan orang-orang yang berpikir hanya di depan hidungnya saja. Hal ini bisa menjadi oleng pemuda Indonesia. Padahal anak muda Indonesia adalah salah satu aset negara kita, bukan? Menurut Kema Aruf Kasim, terkait keputusan penggunaan ganja sebagai obat, sebaiknya menunggu hasil uji klinis yang menunjukkan mana saja kandungan dalam tanaman ganja yang sama sekali tidak ada kandungan obatnya. Dan jika kandungan yang terdapat di dalam ganja sudah ditetapkan sebagai satu-satunya obat untuk penyakit, maka itu hanya menjadi obat alternatif, bukan obat utama. Setelah tanaman ganja, yang keempat dilarang dipajang di depan rumah adalah tanaman yang sudah mati. Alasannya, tanaman yang sudah mati atau rusak tanpa disadari dapat mengolah energi sampai terkuras. Selain itu, mati atau rusaknya tanaman tanda bahwa seorang tidak menjaga tanaman itu dengan baik. Kebiasaan seseorang yang tidak menjaga tanaman pribadi dan bahkan merusak tanaman, itu merupakan salah satu ciri orang yang tidak baik. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, dan apabila orang-orang munafik itu berpaling darimu, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, merusak tanam-tanaman serta hewan, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 205. Terlepas dari sifat seseorang yang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran barusan, pada dasarnya semua jenis tanaman yang diciptakan oleh Allah memiliki fungsi tertentu. Akan tetapi, seperti yang telah kita bahas di video ini, ada beberapa tanaman yang lebih banyak memberikan mudarat apabila dijadikan koleksi rumah. Jangan sampai hanya karena tanaman tersebut sedang tren di pasaran, kita pun tidak memperhatikan dampak negatif dari tanaman-tanaman itu. Karena di dalam agama Islam sendiri memerintahkan menanam tanaman yang banyak memberi manfaat itu dianjurkan. Anjuran untuk menanam pohon-pohon yang bermanfaat dan berbuah ini juga dianjurkan di dalam berbagai hadis yang akan menjadikan pahala jariah sampai hari kiamat tiba. Melalui penjelasan tadi, sudah sangat jelas bahwa agama Islam lebih menganjurkan kita seorang muslim untuk menanam tanaman yang dapat menghasilkan buah. Sebab buah dari tanaman tersebut bisa menjadikan ladang pahala untuk kita. Itulah sedikit pembahasan tentang tanaman-tanaman yang tidak dianjurkan untuk dikoleksi di pekarangan rumah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.